Kita bersabar dalam ketaatan, dalam berjuang, dalam membela, dalam merapatkan barisan. Itu bukti kesabaranmu. Itu bukti kesabaran kalian. Kalian yang diam saja, kalian yang belum mau merapatkan barisan, berhati-hati, maka bermasalah keimanan itu. Maka bermasalah, maka perbaiki keimanan itu. Peringatan kepada diri kita semua dan kepada jemaah sekalian, merapatkan barisan dalam gelombang tauhid berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah panggilan yang sesuai dengan fitrah daripada penciptaan manusia. Maka sungguh omong kosong, maka sungguh pecundang, maka sungguh pengkhianat orang-orang yang tidak terpanggil hatinya untuk menjaga tauhidnya, untuk menjaga eksistensi ibadah, bukti tunduk patuhnya kepada Sang Pencipta. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima musibah, dan sabar dalam hal kemudian kita memperbaiki diri kita. Sekarang semua dan setiap kita, saya memperingatkan, kita ini berada di zaman yang telah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjaga iman, maka kita dituduh menjadi orang yang berbuat onar. Kita menjaga iman, kita dituduh menjadi orang yang akan berbuat macam-macam. Siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, maka jangan lepaskan usut tuntas orang-orang siapapun dia, punya kekuasaan dia sekarang ini, ketika dia mencoba ingin mengotak-atik daripada ideologi Pancasila, ideologi yang telah menjadi kesepakatan daripada founding father, para pendiri negara kita. Al-muslimuna ala syurutihim, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan. Setiap muslim memang terikat oleh janji, oleh apa yang telah menjadi kesepakatannya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi memperingatkan kita, memang kita punya janji, memang kita punya kesepakatan, tetapi kalau janji dan kesepakatan itu kemudian telah mengobrak-abrik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan, maka tidak ada satu jiwa pun di muka bumi ini orang yang bertauhid untuk kemudian berdiam diri, untuk tetap patuh kepada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian menghancurkan daripada eksistensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Permasalahannya sudah muncul, faktanya telah terjadi, maka warabitu kata Allah, rabitu ribatul ukhuwah, ribatul ukhuwah, ikatan ukhuwah, ikatan kemanusiaan, ikatan jiwa-jiwa yang masih memiliki akal sehat, yang masih punya akal sehat, yang masih mendapatkan pembagian akal sehat dari Tuhannya. Allahu Akbar. Yang masih mendapatkan akal sehat pada jiwa-jiwanya, maka harus merapatkan barisan. Allahu Akbar. Siapapun dia, apalagi orang Islam, apalagi orang yang bertauhid, maka semua manusia ketika dia tidak betul-betul memproklamirkan, mendeklarasikan, merencanakan, membela, menghadang daripada gelombang yang senantiasa ingin menghapus keyakinan kepada ketuhanan, komunisme tidak ada tempat untuk mereka tinggal, duduk, atau bahkan berkuasa.
di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Di negara kesatuan yang memang telah dibangun, telah diperjuangkan oleh para ulama yang betul-betul paham atas dasar ketuhanan. Maka Pancasila adalah menjadi bukti, adalah menjadi anugerah dari para ulama, daripada pejuang Islam untuk menjaga daripada kemajemukan kaum muslimin dan juga suku bangsa yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang jikalau semua itu betul-betul dilaksanakan, ditaati, dijaga, dibela, maka setiap kita akan merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. 5 prinsip ini bukan main-main. Siapa yang mencoba menantang bermain-main dengan hal yang telah disepakati, maka dia akan berhadapan langsung dengan jiwa-jiwa yang memang telah ada, telah diciptakan fitrah ketuhanannya, tauhid keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka ini yang kemudian menjadi hal yang perlu dipahami, yang perlu betul-betul disadarkan, dan kepada para aparat negara, pemangku kekuasaan negara ini, bertaubatlah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang telah disepakati, dan kesepakatan itu telah betul-betul sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami khususnya kaum muslimin akan berjuang mati-matian, tidak takut mati, tidak takut senjata, takut hal-hal apa yang menjadi konspirasi perencanaan kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memenangkan, bukan hanya memenangkan orang-orang yang banyak, bukan hanya memenangkan orang-orang yang punya perencanaan, yang punya persenjataan, yang punya kekuasaan, tapi dia hanya akan memberikan pertolongan dan kemenangan yang nyata adalah orang-orang yang memang terbukti hidupnya saat ini, terbukti nafasnya saat ini, terbukti hartanya saat ini, terbukti kekuasaannya, jabatannya yang dia sedang miliki saat ini. Kemudian mereka menjadi orang-orang penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wal fath, karena sesungguhnya kemenangan itu tidak akan kalian dapatkan. Bisa jadi mungkin segelintir orang sekarang ini merasa yakin mereka akan menang, mereka yakin mereka punya kekuasaan untuk merubah daripada hal-hal menurut kepentingan mereka, tapi hendaknya dia memperhatikan kalau dia seorang